Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam dan bencana kebumian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Perkenalkan, nama saya Nasra, stambuk A1 K1 18135. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai submateri klasifikasi sumber daya alam. Langsung saja, klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat ketersediaannya, kepemilikannya, pengelolaannya, dan faktor penyebab terbentuknya. Langsung saja, yang pertama yaitu sumber daya alam menurut ketersediaannya. Sumber daya alam menurut ketersediaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Menurut Barlow tahun 1972 dan Supermoko tahun 2006, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui, yang kedua sumber daya dapat pulih atau alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga yaitu sumber daya yang memiliki sifat gabungan atau campuran antara yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu memiliki sifat secara fisik, yaitu volume yang tersedia. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu memiliki sifat dapat habis dengan umur yang sangat pendek, tetapi bisa diganti dengan cepat melalui suatu proses alam. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan, dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam biologis dan tanah. Sumber daya alam biologis yaitu sumber daya alam yang dihasilkan melalui proses perkembangbiakan, contohnya yaitu hutan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua yaitu sumber daya alam tanah. Jika dilihat dari kesuburannya, tanah bisa digolongkan termasuk pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana tingkat kesuburan tanah itu dapat berkurang akibat penyerapan unsur hara tanah oleh tanaman. Yang kedua yaitu sumber daya alam menurut kepemilikannya. Sumber daya alam menurut kepemilikannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber daya alam milik pribadi dan sumber daya alam milik umum. Sumber daya alam milik pribadi ini atau perorangan, penguasaan dan manajemennya itu berada di bawah kendali seseorang atau suatu badan. Contohnya itu binatang ternak, perkebunan, pertanian, dan tanah. Yang kedua yaitu sumber daya alam milik umum. Sumber daya alam milik umum di sini itu penguasaan dan tata kelolanya itu dipegang oleh semua orang. Yang ketiga yaitu sumber daya alam menurut pengelolaannya. Sumber daya alam menurut pengelolaannya itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan tata kelolanya itu tergantung dalam sistem ekonomi dan sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Dan untuk Indonesia sendiri, pengelolaan sumber daya alam termaktub dan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Yang keempat yaitu sumber daya alam menurut terbentuknya. Meskipun klasifikasi sumber daya alam menurut terbentuknya masih menjadi perdebatan di antara para ahli, klasifikasi ini dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam menurut terbentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam primer langsung diperoleh dari alam tanpa ada proses pengolahan seperti air, udara, angin, dan matahari. Sedangkan sumber daya alam sekunder diperoleh setelah dibudidayakan oleh manusia seperti hasil pertanian dan perkebunan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Triastika dengan stambuk S1 K1181107. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki dua peran, yaitu sebagai
penopang sistem kehidupan dan sebagai modal pertumbuhan ekonomi. Untuk memudahkan mengkajinya, pemanfaatan sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan jenis sumber daya alam yang terdiri dari komponen hewani dan nabati, seperti tumbuhan, pertanian dan perkebunan, serta hewan peternakan dan perikanan. Tumbuhan sangat melimpah di Indonesia. Organisme ini mampu menghasilkan pati dan oksigen melalui proses fotosintesis. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya sebagai bahan pangan seperti padi, jagung, gandum, sebagai bahan bakar seperti kelapa sawit, dan sebagai bahan bangunan seperti kayu jati dan kayu mahoni. Pertanian lahan basah dan lahan kering dan perkebunan di Indonesia menghasilkan banyak komoditi ekspor, seperti komoditi pertanian, misalnya padi, jagung, gandum, palawija, dan pohon buah-buahan. Komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, kapas, tembakau, dan tebu. Lanjut ke hewan peternakan dan perikanan. Pemanfaatannya diantaranya sebagai pembantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, sebagai sumber pangan seperti kambing, sapi, ayam, itik, dan bebek, perikanan laut dan perikanan darat, serta selain itu diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air, maka dibentuklah tempat-tempat yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegahnya dari kepunahan. Saya kira demikian materi dari saya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam non-hayati akan dijelaskan oleh Sri Wahyuniningsi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuniningsi, Stambuk A1K1188087. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati, yang mana saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan semua benda mati yang ada di permukaan kerak bumi yang memiliki manfaat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam non-hayati sendiri terdiri dari tanah, air, angin, dan juga hasil tambang. Oke, yang pertama yaitu air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut dan samudra, dan hanya 3% yang merupakan wilayah air tanah. Beberapa fungsi air, yaitu air digunakan untuk keperluan domestik seperti untuk memasak, minum, dan mencuci. Air juga digunakan sebagai bahan dasar industri makanan dan minuman, penambangan, aset pariwisata dan rekreasi, serta sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, selanjutnya adalah angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan penggunaan energi dengan menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Beberapa fungsi angin adalah membantu penyerbukan tanaman, membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan, serta sebagai sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil pada umumnya. Negara yang sudah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik adalah negara Belanda. Berikutnya yaitu tanah. Tanah termasuk sumber daya non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman, dan lainnya. Yang terakhir yaitu hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi baik di kehidupan manusia,
Di antaranya sebagai bahan dasar infrastruktur, bahan bakar kendaraan bermotor, sumber energi, sebagai perhiasan, dan juga logam lainnya. Oke, itulah materi yang saya sampaikan tentang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Zulfazenia, stambuk A1 K1180007. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu sumber daya alam berdasarkan asalnya dapat dikelompokkan dalam dua macam, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang keberadaannya berada di alam dan dapat didaur ulang atau dapat tumbuh kembali. Dia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian, atau perkebunan. Hewan di Indonesia digolongkan menjadi dua macam, yaitu hewan liaran dan hewan peliharaan. Hewan liaran ialah hewan yang keberadaannya di alam semesta yang mencari makanan sendiri, sedangkan hewan peliharaan yaitu hewan yang berada di lingkungan manusia yang semata sekedar hobi manusia itu untuk merawat hewan tersebut. Sumber daya alam berupa tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan yang ada bisa ditemukan dan dihasilkan dari hutan, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, stambuk A1 K1180005. Saya akan melanjutkan paparan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 1 minyak, 2 besi, 3 gas bumi, 4 timah, 5 batu bara, dan 6 perak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normawati, stambuk A1 K1170107. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu mengenai bencana kebumian. Bencana kebumian atau bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Adapun peristiwa alam dapat berupa gempa bumi, kekeringan, banjir, badai guruh, dan lain sebagainya. Gempa bumi adalah gerakan atau getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu gempa bumi runtuhan, yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik, dan yang ketiga yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi runtuhan yaitu terjadi karena adanya runtuhan batuan. Gempa ini sangat lemah, hanya terasa di daerah sekitar kejadian. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini terjadi karena erupsi gunung berapi. Gempa ini juga lemah, hanya dapat dirasakan di daerah sekitar kejadian. Dan yang ketiga yaitu gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi karena pergeseran letak kulit bumi. Kebanyakan dari gempa bumi yang terjadi adalah dari jenis gempa bumi tektonik. Peristiwa alam selanjutnya yaitu kekeringan dan kondisi kering. Dalam hal ini perlu dibedakan antara kekeringan dan kondisi kering. Kekeringan adalah kondisi antara air yang tersedia dan air yang diperlukan. Sedangkan ariditas atau kondisi kering diartikan sebagai keadaan dengan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan dapat terjadi di daerah dengan curah hujan tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ariditas merupakan jabaran iklim di daerah tertentu yang dapat dikatakan tetap. Batasan kondisi kering adalah adanya penyimpangan peristiwa meteorologis yang ditandai dengan adanya defisit kelembapan tanah yang tidak normal dalam jangka waktu yang lama.
Adapun penyebab kekeringan adalah gerak turun udara yang dominan akibat sel tekanan tinggi. Gerak turun ini menghalangi pembentukan awan sehingga kelembapan rendah dan terjadi defisiensi atau kekurangan curah hujan. Daerah yang dipengaruhi oleh tekanan tinggi semi permanen sepanjang tahun biasanya daerah gurun, misalnya Gurun Gobi di Asia, Gurun Sahara, dan Kalahari di Afrika. Peristiwa gempa bumi selanjutnya yaitu banjir. Banjir yaitu cuaca dan iklim ekstrim selain menimbulkan bencana alam kekeringan juga menyebabkan banjir di benua maritim Indonesia. Dalam musim monsun barat, terutama dalam bulan Desember, Januari, bahkan kadang-kadang bulan Februari di Pulau Jawa, dan kadang-kadang lebih awal pada bulan November di Pulau Sumatera, sering terjadi bencana alam banjir dan longsor. Di kawasan timur Indonesia, bencana alam banjir dikaitkan dengan munculnya siklon tropis yang bergerak ke Australia. Bencana alam banjir disebabkan oleh sel tekanan rendah pada daerah konvergensi intertropis dan sel tekanan rendah pada mata siklon tropis. Sel tekanan rendah ini menyebabkan konvergensi arus udara dan gerak udara ke atas yang membawa uap air. Uap air ini mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan fasa dari uap air menjadi tetes awan, baik awan konvergensi maupun awan siklon tropis. Mempunyai sistem cuaca skala meso atau makro yang dapat menyebabkan banjir skala luas jika ketidakseimbangan antara curah hujan, infiltrasi, dan limpasan. Peristiwa bencana alam atau bencana kebumian selanjutnya yaitu badai guruh dan kilat. Menurut definisi, awan konvektif telah menjadi badai guruh jika terdengar guruh atau telah terlihat kilat dalam udara cukup lembab yang labil. Awan konvektif dapat tumbuh sampai sangat tinggi dengan arus udara ke atas yang sangat kuat sehingga menghasilkan hujan deras, batu es, kilat, dan guruh. Eksistensi dan besarnya badai guruh meningkat dalam kawasan kota. Jika penduduk melampaui 1 juta jiwa, hal ini disebabkan oleh meningkatnya emisi panas, meningkatnya konveksi termal melalui pulau panas, meningkatnya turbulensi karena perubahan wajah kota, dan meningkatnya jumlah aerosol yang diinjeksikan ke atmosfer oleh aktivitas manusia kota. Kilat adalah kejadian luah listrik tinggi dalam waktu singkat. Kilat dapat terjadi antara awan dan tanah, antara awan dan udara lingkungan atau di dalam awan. Kilat mungkin terjadi jika terdapat muatan ruang cukup tinggi, misalnya badai salju, badai pasir, dan letusan vulkanis. Karena terjadi pemanasan dan pemuaian udara sepanjang luar listrik dari awan ke tanah, maka terdengar gelombang suara sebagai guruh, sehingga awan listrik disebut awan guruh atau badai guruh. Ya, baik, demikian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.